Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu peningkatan inflasi serta kenaikan harga bahan pangan dan jasa. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan data produksi BBM serta data penerima subsidi BBM yang dinilai tidak transparan. Rieke menilai sebelum data tersebut diberikan, Komisi 6 akan sulit menghitung apakah kenaikan ini dinilai pantas atau tidak. Saya juga meminta agar ada data rincian penerima subsidi, khususnya subsidi BBM, termasuk prosedur, mekanisme, indikator, variabel pendataannya itu seperti apa. Dan juga yang penting adalah tunggakan negara terhadap Pertamina dan PLN. Namun sampai hari ini data itu tidak ada. Kami belum menerima. Sehingga kami tidak bisa menghitung sebenarnya ini pantas naik atau sebenarnya bisa stabil atau bisa turun, dari mana datanya. Anggota Komisi 11 DPR RI, Ahmad Hafiz Thohir menyatakan, seharusnya harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan karena 50% minyak yang beredar secara nasional merupakan hasil produksi dalam negeri. Subsidi tidak sebesar yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, 502 triliun. Dan sebetulnya 520 triliun itu kalau kita bedah lagi itu hanya 240 triliun untuk subsidi BBM dan 260 triliun untuk membayar hutang pemerintah kepada PLN dan Pertamina. Bukan nilai subsidi yang berjalan di tahun ini. Dan kalau Pertalite sama solar kita tidak naikkan, pemerintah hanya butuh menambah 11 triliun saja. Ketika pemerintah tidak mau menambah anggaran 11 triliun, maka perekonomian kita akan stuck di situ karena semua harga akan naik. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Sarif Abdullah Al-Qadri menilai kenaikan BBM merupakan upaya untuk menyehatkan APBN. Namun di sisi lain, efek sampingnya akan meningkatkan laju inflasi. Bagaimana pengawasan terhadap BBM yang bersubsidi itu bisa betul-betul dimanfaatkan dan dirasakan dan digunakan oleh masyarakat yang betul-betul yang berhak untuk mendapatkan itu. Yang kedua berkaitan dengan juga BLT yang juga kita harapkan di mana bantuan itu betul-betul kepada sasarannya. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Ahmad Najib Kodratullah, menyoroti data penerima bantuan sosial yang masih belum diperbaharui. Karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar. Ya jelas tadi jangan sampai kemudian penerima ini bukan orang yang tepat sasaran. Nah, ini selalu bermasalah setiap tahun terkait data. Ya, saya minta perbaiki data karena yang lama juga masih semrawut. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengusulkan pemberian bantuan kepada UMKM untuk menstabilkan pendapatan karena bahan baku yang dibutuhkan kini menjadi mahal. Belum ada dari paparannya tadi soal antisipasi terhadap dampak BBM ini terhadap perekonomian dari teman-teman UMKM kita, pelaku UMKM kita gitu. Kami ingin pastikan ada anggaran yang untuk memberikan bantuan kepada mereka karena hari ini kita tahu bahwa teman-teman UMKM kita terdampak dari kenaikan harga BBM ini yang sangat signifikan begitu. Anggota Komisi 6 DPR RI, Hilmi, menambahkan, Kementerian Koperasi dan UMKM harus memperhitungkan masa depan UMKM akibat dampak kenaikan harga BBM. Harusnya ini ada bantuan, karena apa? Industri UMKM ini kan industri yang mikro ini yang sangat kecil, dan ini yang akan sangat berpengaruh. Karena apa? Karena bahan baku yang dibutuhkan oleh UMKM mikro ini pasti akan banyak kenaikan. DPR RI berkomitmen dampak dari kenaikan harga BBM ini akan menjadi perhatian serius. Melalui fungsi pengawasan dan komisi terkait, DPR RI akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah terkait dampak kenaikan harga BBM. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.